Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di hari ini tanggal 17 ya, Syawal. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya belum terlambat saya sampaikan terlebih dahulu, taqabbalallahu minna wa minkum minal a'idina wal faizin. Mudah-mudahan Allah menerima segala amal ibadah kita di bulan Ramadan yang lalu. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Ittihad yang dirahmati Allah, pagi ini kita akan membahas satu tema tentang hikmah besar di balik fenomena alam. Nah, fenomena alam banyak sekali. Salah satu yang kita akan ambil sebagai materi pembahasan adalah yang belum lama terjadi. Apa itu? Gerhana ya. Nah, gerhana bulan. Barangkali buat kita gerhana ini bukan lagi sesuatu yang besar, bukan lagi dianggap sebagai peristiwa langka, bukan lagi dianggap peristiwa besar, bahkan sudah dianggap hal yang biasa saja. Kenapa? Karena terlalu seringnya itu terjadi. Padahal di zaman Nabi, seumur hidup Nabi cuma satu kali terjadi gerhana itu. Nah, ini yang perlu kita pertanyakan. Ada apa? Kenapa? Karena gerhana itu bukan saja semata-mata fenomena alam, seperti halnya kemarau, hujan begitu, ada musimnya. Nah, bahkan menurut Badan Meteorologi dan Geofisika memberikan informasi bahwa di tahun 2021 itu prediksinya akan terjadi 4 kali gerhana. Ini bukan cuma satu kali, Pak. 4 kali gerhana. Nah, yang pertama ya, gerhana bulan total yang belum lama terjadi tanggal 26 Mei. Itu yang bisa diamati dari Indonesia. Yang kedua, gerhana matahari cincin. Nah, ini diprediksi akan terjadi di tanggal 10 Juni 2021. Bentar lagi dong ya. Nah, 10 Juni gerhana matahari. Hanya ini tidak bisa dilihat dari Indonesia. Lalu yang ketiga, gerhana bulan sebagian, yaitu tanggal 19 November 2021. Nah, ini juga bisa dilihat dari Indonesia kalau yang bulan. Nah, yang terakhir, gerhana matahari total di tanggal 4 Desember
2021. Berdekatan. Nah, jadi pertanyaan itu adalah ada apa? Kenapa gerhana kok begitu seringnya terjadi? Nah, sebelum kita menemukan jawaban itu, ya, kita akan lihat firman-firman Allah berkaitan dengan makhluk alam semesta ini. Salah satu diantaranya adalah matahari dan bulan. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan malam dan siang, menciptakan matahari dan bulan. Semua bahkan makhluk ciptaannya itu diciptakan lihikamin azimah wa maqasida samiyah. Bahwa Allah menciptakan itu semua untuk hikmah, karena hikmah yang besar serta tujuan yang luhur. Maka kita perhatikan dalam salah satu firman Allah di surah Al-Isra ayat 44. Allah menyatakan tusabbihu lahus samawatus sab'u wal ard wa man fihin. Tusabbihu lahus samawatus sab'u, bertasbih kepadanya apa? Langit yang 7, yang 7 lapis. Wal ard, begitu juga bumi. Wa man fihinna, dan siapa saja yang ada di dalamnya. Wa in min syai' illa yusabbihu bihamdih, dan tidaklah ada satupun di antara makhluk yang ada di langit dan di bumi, ya, selain manusia terutama, semua makhluk, melainkan semuanya bertasbih memuji Allah, walakin la tafqahuna tasbihahum. Nah, ini yang menunjukkan isyarat bahwa yang bertasbih tadi selain manusia, karena Allah menyatakan akan tetapi kalian tidak dapat memahami tasbih mereka. Gitu. Jadi matahari hakikatnya bertasbih kepada Allah. Bulan bertasbih kepada Allah. Bintang bertasbih kepada Allah. Semua makhluk binatang yang ada di bumi bertasbih kepada Allah. Gunung bertasbih kepada Allah. Pepohonan bertasbih kepada Allah. Cuma kalian tidak bisa memahami tasbih mereka. Itu bahkan di ayat lain, di surah Al-Hajj ayat ke-18, Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, alam tara anna allaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard. Tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah itu bertasbih kepadanya apapun yang ada di langit dan apapun yang ada di bumi. Wasyams wal qamar, begitu juga matahari dan bulan. Wan nujumu wal jibal wasyajar wad dawab. Begitu pula bintang-bintang, gunung-gunung, pepohonan, serta binatang ternak atau binatang melata dawab itu. Seluruh binatang yang ada di bumi, kullu hadhil makhluqat sajidatun khadi'atun lillah. Semua makhluk yang disebutkan tadi tanpa kecuali seluruhnya sujud tunduk patuh kepada Allah. Jadi ketika menyebutkan makhluk langit, makhluk bumi selain manusia, tanpa kecuali tidak ada satupun
kecuali mereka semuanya sujud, tunduk, patuh kepada Allah. Bagaimana dengan manusia? Disebutkan juga termasuk yang sujud dan tunduk, tetapi tidak semuanya. Wa katsirun minan nas, dan banyak dari golongan manusia pun yang sujud, yang tunduk kepada Allah, tetapi lanjutan ayatnya wa katsirun haqqa alaihil azab, tetapi banyak pula di antara mereka yang berhak mendapatkan azab dari Allah. Tidak mau semuanya tunduk, tidak semuanya tunduk patuh. Hanya manusialah makhluk yang di antara mereka ada yang angkuh dan sombong, tidak mau sujud kepada Allah. Sementara makhluk lain, binatang-binatang, semua makhluk lain selain manusia, semuanya tunduk, tidak pernah membangkang. Hanya manusia itu yang menunjukkan keangkuhan itu. Waman yuhinillah fama lahu min mukrim. Maka orang yang tidak mau bersujud tadi itu, dia berhak untuk dihinakan dan diazab. Maka siapapun yang dihinakan Allah, tidak akan ada yang bisa memuliakannya. Kapan? Nanti di akhirat. Kemudian, jadi berarti diciptakannya matahari dan bulan sebagai bagian dari berbagai macam makhluk tadi, itu adalah di antara kebesaran Allah, dan Allah menciptakan itu untuk tujuan dan hikmah yang besar. Nah, salah satunya Allah sebutkan di surah Al-An'am ayat 96. Wa ja'ala al-laila sakanan wasyamsa wal qamara husbana. Dan Allah menjadikan malam sebagai sakana, ketenangan, yaitu tempat beristirahat, waktu untuk istirahat, waktu malam. Wasyamsa wal qamara husbana, dan Allah jadikan matahari dan bulan sebagai perhitungan waktu. Tuh, husbanan itu bulan menjadi hitungan tiap bulan kita, sehingga kita tahu tanggalan, tanggal 1 Syawal, 2 Syawal dan seterusnya. Nah, sedangkan matahari, ya, matahari itu menjadikan kita tahu hitungan waktu 1 tahun, karena peredaran matahari itu berjalan, ya, seperti surah Yasin mengatakan itu, wasyamsu tajri limustaqarril laha. Matahari itu berjalan, tidak diam, menuju tempat menetapnya. Nah, ini menggambarkan bahwa matahari setiap hari dia terbit itu pada titik yang berbeda. Hari ini terbit di satu titik, besok dia terbit bukan pada titik yang sama, bergeser, dan terus selama 1 tahun berputar. Makanya ada ayat yang menyatakan bahwa Allah itu salah satu sifatnya disebutkan Rabbul Masyariq wal Magharib, Tuhan pemelihara tempat-tempat terbit banyak. Kenapa? Karena hakikatnya matahari terbit setiap hari, bukan pada titik yang sama. Setiap hari dia berjalan terus. Dan yang paling tampak perbedaannya adalah saat musim kemarau dan musim hujan. Kalau yang pernah memperhatikan posisi matahari tiap pagi, lihat bayangannya, coba perhatikan. Geser kan? Enggak terus di situ. Nah, itulah matahari yang salah satu di antara tafsiran makna perhitungan waktu itu adalah bahwa annahuma yajriyani fi hisabin muqaddarin muqannan, bahwa keduanya baik matahari dan bulan berjalan pada perhitungan yang ditentukan dan teratur.
tidak pernah bergeser, tidak tambah, tidak kurang, sehingga terus putaran waktu siang dan malam terasa nikmat untuk kita. Terutama kita yang berada di iklim tropis, ya, di daerah Khatulistiwa ini, pergeseran antara siang dan malamnya hampir seimbang. Bersyukur kita, Pak. Karena sebagian saudara kita ada yang pergantian siang malamnya itu lumayan ekstrim. Ada yang siangnya 18 jam. Wah, gimana tuh? Puasanya 18 jam berarti, ya. Dan tidak pernah terjadi seperti disebutkan di dalam surat Yasin juga, wala yanbaghi lisyamsi an tudrikal qamar, bahwa matahari tidak akan pernah itu bertemu dengan bulan, itu menyusuli bulan. Walal lailu sabiqun nahar, yaitu tidak pernah terjadi akan bersatu siang dan malam. Juga tidak akan pernah terjadi bersatu antara matahari dan bulan, dua-duanya nyorot begitu. Itu tidak akan pernah terjadi, ya, tidak akan pernah terjadi. Kecuali, mungkin kalau kita pernah ke daerah Alaska, Pak. Alaska daerah mana tuh ya? Dekat-dekat kutub sana ya. Nah, kalau di sana itu, ya, kita bisa menyaksikan kalau di sebelah kanan ini gelap karena jam 6 sore, begitu nengok ke kiri, di sini terang karena di sini jam 6 pagi. Nggak percaya? Ya, itu ada. Jadi itu adalah satu titik pertemuan matahari. Ya kan, matahari itu kalau bumi bulat dia nyorot begitu, ada batas kan, sampai mana itu yang bisa diterangi oleh matahari itu kan. Nah, itu yang menjadi batas waktu. Menjadi batas waktu, dan itu terjadi di Alaska. Nah, coba lihat di YouTube ya. Nah, lihat di YouTube aja lah, gampang. Seperti apa itu? Ya. Baik. Nah, kemudian bahwa keteraturan perjalanan peredaran matahari dan bulan itu adalah karena pengaturan dari Allah. Maka di antara juga kuasanya adalah bahwa Allah menjadikan matahari dan bulan ini mengalami yang namanya gerhana. Ya, gerhana. Gerhana matahari disebut kusuf, gerhana bulan disebut khusuf. Apa itu? Dhahabu dhau'iha, hilangnya cahaya keduanya. Ya, kalau bulan ya cahaya, kalau matahari hilangnya sinar, karena matahari dia memancarkan sendiri sinarnya. Kalau bulan adalah pantulan dari matahari. Nah, lalu yang menjadi pertanyaan adalah mal hikmatus samia wal azimah minal khusufi wal kusuf. Lalu apa hikmahnya di balik peristiwa gerhana itu? Kalau ini memang pengaturan dari Allah, kenapa hari ini Allah tetapkan gerhana itu sampai terjadi berkali-kali? Padahal di zaman Nabi cuma 1 kali saja Nabi mengalami itu seumur hidupnya, gerhana matahari. Nah, untuk mengetahui apa hikmahnya, ternyata jawaban itu ada di surah Al-Isra ayat 59. Ketika dikatakan bahwa gerhana itu adalah min ayatillah, bahwa hatani al-ayatani adalah, jadi gerhana matahari dan bulan itu ayatun min ayatillah, satu tanda di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Maka ayo lihat, perhatikan apa tujuan Allah menunjukkan ayat-ayat ini. Allah sampaikan di surah Al-Isra ayat 59.
Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Wa ma nursilu bil ayat, tidaklah kami mengirim tanda-tanda itu, tanda-tanda kebesaran itu, kecuali tujuannya adalah sebagai takhwif. Apa itu? Menjadikan takut manusia yang ada, untuk menakuti manusia. Jadi tujuan Allah itu adalah agar manusia merasa takut dengan kejadian itu. Kenapa Allah menakuti manusia? Ya kan begitu? Karena manusia sudah banyak yang menyimpang dari jalannya. Takhwifan. Jadi berarti kalau demikian adanya, terjadinya gerhana itu bukan semata-mata kejadian alam yang terjadi secara alami dan kebetulan. Tidak. Ada sebab dan ada tujuan. Ya, ada sebab dan ada tujuannya. Jadi dalam kacamata agama, dalam kacamata keimanan, bahwa terjadinya itu adalah diperintahkan oleh Allah, dan pasti ada sebab kenapa Allah memerintahkan matahari dan bulan itu terjadi gerhana. Dan ketemu tadi ayatnya bahwa tujuan Allah adalah takhwif. Jadi dua berarti ya hakikatnya, takhwif dan inzar, menjadikan manusia takut sekaligus memberikan peringatan. Ya, peringatan, Pak. Lalu kalau demikian adanya, apa yang menjadi kewajiban orang beriman ketika itu terjadi? Nah, kan itu berarti pertanyaannya. Kalau gerhana itu adalah takhwif, inzar, peringatan dari Allah, maka apa yang harus dilakukan orang yang beriman ketika itu terjadi? Innal wajiba alaihim an yahra'u ilallahi subhanahu wa an yusri'ul khuta ilal masajid, an yusallu lillahi azza wa jalla, an yatadarra'u wa yabtahilu bid-du'a. Yang harusnya dilakukan orang-orang beriman ketika terjadi gerhana adalah bersegera menuju Allah, segera melangkahkan kaki menuju masjid, segera melakukan sholat, dan bertadarru', merendahkan diri dalam berdoa kepadanya. Itu harusnya, ya. Lalu apalagi wa an yuraji'u dinahum wa imanahum. Lalu kemudian meneliti kembali keadaan agama mereka serta keimanan mereka. Kenapa Allah menegurnya? Kenapa Allah memperingatkan? Begitu harusnya. Ya. Nah, kemarin ada sholat di sini? Alhamdulillah, ya. Karena sungguh sangat disayangkan. Gitu. Apa yang terjadi pada kebanyakan orang hari ini? Ketika terjadi gerhana, itu bukan dianggap sebagai kejadian luar biasa. Bahkan BMKG sendiri, Pak, ya, Badan Meteorologi dan Geofisika, menyampaikan kabar informasi tentang 4 terjadi gerhana tadi. Bahasanya apa coba? Di tahun ini kita akan menikmati 4 gerhana. Menikmati. Kenapa? Karena itu dianggap tontonan. Ya kan? Bukan dianggap sebagai takhwif, inzar, peringatan dari Allah. Maka kebanyakan orang bukan datang ke masjid terus sholat. Yang ada malah keluar rumah nonton. Apalagi kan ini bisa dilihat dengan mata telanjang kalau bulan mana? Ya Allah. Yang nggak nonton langsung lihat di televisi, lihat di YouTube. Oh, malah ada yang sengaja itu rame-rame naik ke gunung biar lebih jelas gitu, sambil bawa makanan. Masya Allah. Harusnya
merasa takut seandainya itu tidak dikembalikan oleh Allah, bulan akan tetap seperti itu, matahari tetap gelap. Siapa yang bisa mendatangkan cahaya matahari selain Allah? Nggak ada. Dan itu dipertanyakan di ayat Quran kan? Afara'aitum itu. In ja'alallahu lakumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah. Hal ilahun itu. Illallahu itu. Man ilahun illallahu ya'tikum bidya. Coba kalian pikirkan, kata Allah. Menurut kalian kira-kira jika Allah menjadikan malam itu terus saja gelap sampai hari kiamat, siapa Tuhan selain Allah yang bisa mendatangkan cahaya siang? Nggak ada. Nggak ada. Biar Cina lagi bikin coba matahari buatan juga nggak akan bisa menandingi matahari Allah. Hebat Pak Cina. Ya. Dia bikin bulan tandingan. Tuh. Bikin matahari nggak tanggung-tanggung sekalian ya. Jangan-jangan nanti lama-lama ngaku Tuhan juga dia. Ya. Tapi biar seperti apapun canggihnya teknologi, tidak akan bisa menandingi itu matahari dan bulan itu. Nah, yang terjadi di zaman Rasul, nah ini pernah kejadian di zaman Rasulullah itu gerhana matahari. Apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah keluar dari rumahnya dalam keadaan takut. Takut. Itu. Bahkan sampai-sampai katanya ridaknya Nabi, sorbannya Nabi itu jatuh dari punggungnya tanpa beliau menyadari itu. Saking takutnya. Lalu masuk masjid dan Nabi menyuruh seseorang untuk menyerukan. Dan berserulah dari masjid itu, as-salatu jami'ah. Berkumpullah orang-orang, laki-laki, perempuan, anak-anak, orang besar, orang dewasa, semuanya kumpul di masjid. Lalu Nabi mengerjakan sholat dengan cara yang tidak biasa. Nah, beda kan? Kalau sholat gerhana itu 1 rakaat 2 kali kita ruku, 2 kali baca Fatihah dan surat. Nah, yang menarik dalam riwayat sahih ini disebutkan bahwa saat Nabi melakukan sholat itu, katanya, wara'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi tilka sholati umuran azimah. Saat Nabi mengerjakan sholat gerhana itu, Nabi melihat berbagai hal yang besar dari urusan akhirat. Beliau melihat surga dan neraka. Ketika Nabi sholat gerhana, Nabi diperlihatkan surga dan neraka. Sehingga yang terjadi apa? Saat sholat itu Nabi kadang-kadang maju ke depan. Sahabat yang di belakang pun ikut maju. Tetapi kemudian Nabi mundur lagi. Sahabat pun ikut mundur. Nah, selesai sholat, Nabi menerangkan kenapa melakukan itu. Maka Nabi mengatakan, inni ra'aitul jannah fatanawaltu unqudan walau asabtuhu la'akaltu minhuma baqitud dunya. Kata Nabi, sungguh tadi saat aku sholat itu, aku melihat surga nyata gitu, diperlihatkan oleh Allah. Maka aku maju ingin meraih tuh tandan-tandan buah surga itu, tandan kurma, tandan anggurnya itu. Yang kata Nabi, seandainya aku bisa meraih dan mengambil buah itu, kalian pasti bisa memakan itu buahnya. Cuma nggak bisa. Wa uritun nar, dan aku pun diperlihatkan neraka. Falam ara manzaran kal yaumi qattu afza. Maka aku tidak melihat satu pemandangan yang lebih mengerikan daripada itu. Maka Nabi mundur, takut gitu, melihat neraka itu. Ya, jadi betul, berarti kan kalau Nabi ketika sholat gerhana itu diperlihatkan surga dan neraka, memang betul bahwa tujuan Allah menjadikan itu terjadi adalah sebagai peringatan bagi manusia. Ya sayangnya kebanyakan manusia nggak sadar, malah yang ada nonton gitu.
Ya Rabbana. Jadi coba kita hitung dalam sepanjang hidup kita lah, barangkali ya. Kalau Nabi cuma sekali saja ya, mengalami itu, berapa kali sudah kita mengalami gerhana? Hah? Apalagi akhir-akhir ini kan, ada kadang setahun 2 kali, bahkan tahun ini diprediksi 4 kali sampai terjadi itu. Nah, kenapa? Apa kira-kira alasannya atau hikmahnya? Rubbama kanat kasratuha dalilan ala ghadabillahi wa muqti. Boleh jadi atau terkadang, ini kata para ulama ya, banyaknya terjadi gerhana itu adalah petunjuk atau isyarat bahwa Allah murka. Allah murka dengan manusia. Apa iya pantas dikatakan demikian? Kira-kira untuk kondisi saat ini, kita jangan lihat manusia yang ada di atas bumi secara umum lah, yang memang banyak mereka tidak beriman toh. Berapa banyak jumlah penduduk bumi saat ini? Hah? Kira-kira 7 miliar. Dari 7 miliar itu yang Islamnya, yang Muslimnya berapa? Hah? Cuma 1,6 mungkin miliar. Jadi sedikit yang beriman itu. Kebanyakan kafir, nggak mau beriman pada Allah. Nah, kita lihat yang katanya mayoritas Muslim saja di Indonesia nih. Emang Allah murka dengan kondisi umat yang ada di Indonesia ini kira-kira? Sudah pantaskah dikatakan demikian? Hah? Yo, bagaimana tidak? Karena ternyata dari sekian banyak Muslim yang ada, khususnya di Indonesia, mereka menjadi Muslim. Mungkin kalau boleh dikatakan Muslimnya terpaksa. Terpaksa karena orang tuanya Muslim, bapaknya Muslim, ibunya Muslim. Akhirnya ya terpaksa dia Muslim. Makanya kalau sholat pun terpaksa dia mau sholat. Tuh. Kalau lagi malas mah ya enggak. Nah, di sini sih enggak ada insya Allah yang begitu ya. Enggak ada. Jadi Muslimnya itu karena turunan. Sehingga kadang-kadang ada orang yang agamanya itu tergantung istrinya. Nikah sama perempuan beragama Islam, jadi Muslim. Meninggal istrinya, nikah lagi, dapat orang Kristen, pindah agamanya, ikut Kristen. Jangan-jangan nanti kalau meninggal lagi, dapat Hindu, ikut Hindu. Bahkan slogan di negeri kita bukan cuma berasal dari rakyat, bahkan dari pejabatnya, itu yang mengatakan bahwa ya, kalau boleh dikatakan bahwa semua agama itu sama, ya kan? Seakan bahwa beragama itu cuma pilihan saja, kan ujung-ujungnya sama, gitu. Kita berdoa kepada Tuhan yang sama. Ya terserah pilih agamanya, mau Islam boleh, mau Kristen boleh, mau Hindu boleh. Apa iya demikian? Ini kalau orang Islam ditanya, kalau nanti kamu meninggal, kira-kira kamu yakin nggak masuk surga? Yakin. Kira-kira begitu. Orang Kristen ditanya, kira-kira jawabannya sama nggak? Sama ya. Kalau begitu berarti apa iya surga itu ada banyak? Ya, ya nggak mungkin kan? Ya surga cuma ada satu, neraka cuma ada satu, nggak mungkin itu. Maka yang pasti apa yang Allah sampaikan dalam firman-Nya, Inna dina indallahil Islam, dan agama yang dibawa oleh seluruh nabi sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad cuma satu, Islam yang mereka bawa itu. Gitu. Nah, jadi jangan sampai terpengaruh gitu, ya.
Jangan sampai kata toleransi itu dipahami ya, dengan mencampur adukan keyakinan. Keliru ya, keliru. Nah, itu saja satu hal yang barangkali juga bisa mengundang Allah murka, karena sudah banyak kerusakan itu, dan ini bisa mengancam kerusakan akidah generasi yang akan datang. Apalagi pelajaran agama sudah mungkin nggak ada lagi sekarang kan? Sudah dihapuskan. Nah, jadi mau seperti apa nanti anak-anak kita itu? Nah, apalagi kira-kira? Ya sampai coba fenomena yang ada hari ini aneh buat kita sih. Katanya mayoritas Muslim, tapi kok ada gitu orang Islam sendiri yang kerjaannya nyinyir aja sama orang Islam itu, ya, menghujat, membuli. Ada orang galang bantuan buat Palestina, dikomentari, ngapain jauh-jauh, di kita juga masih banyak yang butuh bantuan. Lah kemarin waktu orang-orang Muslim pada bantu anak yatim, bantu fakir miskin, kemana aja nggak ada komennya. Jangankan ngikut bantuan, ya kan? Boro-boro ngikut nyumbang, begitu yang ada komen nggak jelas. Yang komentar siapa? Orang Islam juga. Kan aneh. Ya. Ya wajarlah kalau Palestina sampai hari ini nasibnya seperti itu, padahal Yahudi, Pak, yang disebut Israel itu berapa sih jumlah mereka? Paling cuma 5 juta penduduknya itu. Jadi kalau orang Indonesia yang muslimnya aja suruh ke sana, ya udah kerepotan mereka. Ya, tapi kenapa kok dia nggak bisa? Masya Allah, kayaknya nggak ada yang berani itu. Karena umat Islamnya tidak bersatu, ya, umat Islamnya tidak bersatu. Ini satu. Lalu apa lagi? Bahwa dianggap Allah pantas murka itu. Ya. Salah satu diantaranya dalam kehidupan Muslim atau kebanyakan orang lah, tentang riba misalnya. Riba hukumnya apa? Riba itu apa? Hah? Riba itu cuma ada dalam transaksi hutang piutang, ya. Jadi riba cuma ada terjadi pada hutang piutang. Kalau dalam transaksi jual beli namanya laba, gitu. Jadi keuntungan yang didapat dari hutang itu namanya riba. Bahkan bukan cuma keuntungan, setiap manfaat yang terjadi karena sebab hutang itu riba. Sampai-sampai ya kata Nabi, kalau kita berhutang kepada seseorang, lalu orang yang kita kasih utang itu memberikan tumpangan kendaraan, itu riba. Coba sampai segitunya. Nah, jadi kalau ada teman misalnya kita lagi jalan kaki, nawarin motor dibonceng, cuma gara-gara kemarin dikasih utang. Jangan mau, karena riba itu berarti. Masya Allah, ya. Sampai segitunya tuh riba itu. Dan hari ini banyak orang yang beranggapan itu biasa aja. Bahkan masih dianggap sebagai solusi dengan alasan darurat. Nggak ada lagi pilihan, kalau nggak pakai bank mau bagaimana? Kan alasannya begitu. Padahal banyak yang sudah membuktikan bahwa tanpa bank bisa. Ya, banyak. Itu. Padahal Pak, dosanya riba kata Nabi yang paling rendah saja seperti apa kata Nabi itu? Seperti seorang anak yang menzinahi ibu kandungnya sendiri, itu dosanya riba. Insyaallah. Udahlah ya. Kalau yang sudah terpaksa karena sudah terlanjur misalnya, ya sudah selesaikan buru-buru dan untuk terakhir kali itu.
Jangan lagi. Terus apa lagi kira-kira? Perzinahan. Masih ada kira-kira di kita? Perzinahan? Masih. Kira-kira yang melakukannya ada nggak orang Islam? Banyak. Ya, kenapa? Karena mereka hidup di Indonesia. Kalau di Indonesia hukumnya zina apa? Hah? Coba saya tanya, di Indonesia hukumnya orang zina apa? Bukan menurut syariat ya. Kalau syariat kita kan jelas. Hukumnya zina apa? Haram. Boro-boro zina. Lihat perempuan aja haram. Kalau di negara kita, orang berzina hukumnya apa? Enggak apa-apa, asal suka sama suka kan? Masya Allah. Kalau suka sama suka mah nggak ada hukuman, Pak. Mau bagaimana? Gitu. Sampai kalau kita mau termasuk juga sebetulnya ya, kalau kita mau jujur gitu, hukumnya sholat di Indonesia itu nggak wajib. Apa? Boleh. Ya kan? Apa ada orang yang menghukum orang nggak sholat? Nggak ada. Jadi orang Islam ya silahkan mau sholat boleh, mau nggak sholat juga silahkan. Ya, secara negara. Ya kalau jadi Muslim yang baik mah nggak begitulah. Ya, cuma karena tadi itu banyak Muslimnya terpaksa. Itu. Jadi mungkin kalau masuk surga juga dia terpaksa masuk surganya itu. Kenapa? Karena pada dasarnya dia nggak mau dekat sama orang-orang baik. Kan ada yang ngomong begitu kan? Kalau masuk surga sana nggak mau sedekat-dekat sama ulama itu kan? Nggak suka dia mah. Jadi kalau masuk surga juga terpaksa masuk surganya itu. Ya mudah-mudahan sih di kita nggak ada yang begitu. Gitu. Nah, apalagi? Masih banyak lah. Termasuk hal-hal yang bisa menyeret orang pada perzinahan adalah apa? Pergaulan bebas laki perempuan. Apakah semua orang tua yang muslim sudah betul-betul perhatian pada anaknya dalam hal ini? Enggak. Ada yang acuh saja, cuek saja. Anak perempuannya tidak menutup aurat, anak perempuannya dibawa jalan kemana-mana dengan laki-laki yang bukan suaminya. Oh, banyak yang biarkan saja udah gede ini kan. Astagfirullah ya. Itu bahkan datang ke rumah pun dibiarin saja berdua. Yang penting bawa martabak kan. Ya bapaknya anteng aja di dalam, biarin aja anaknya di luar itu. Padahal kata Nabi tidaklah ada laki perempuan berdua-duaan bukan mahram kecuali ketiganya setan. Kecuali orang tuanya nongkrongin, ya dia bukan setan. Ya. Itu. Nah, tapi ngawasin gitu ya. Ayolah yang peduli ya. Karena kalau sudah jadi korban maka tetap orang tuanya juga yang rewel. Baru ketahuan udah 3 bulan hamil, cari tuh lakinya kan, paksa suruh nikahin. Udah jelas-jelas bejat akhlaknya, itu menjinahi anak orang, dipaksa sudah jadi suami anaknya. Coba, berarti kan membiarkan anaknya jadi korban itu bertahun-tahun untuk seterusnya. Ya Allah, jangan sampai makanya itu kejadian. Cegah pintu-pintunya gitu. Baik. Terus nah, yang perlu lagi kita ketahui tadi adalah bahwa gerhana itu terjadi hikmahnya adalah peringatan dan takhwif. Ya, sebagaimana Rasul sampaikan itu. Walakinnahum min ayatillah yukhawwifullahu bihi ma'ibadah. Nah, terakhir kenapa kita harus takut dengan kejadian seperti gerhana ini? Karena akan terjadi nanti
Dan itu pasti sesuatu yang lebih besar dari gerhana. Dan ini yang harusnya kita takuti. Di surah Al-Qiyamah Allah menggambarkan itu. Fa idza bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'a syamsu wal qamar. Apabila mata saat itu terbelalak, bengong begitu, kiamatnya. Lalu terjadilah gerhana bulan. Bukan cuma gerhana, bahkan matahari dan bulan disatukan. Lalu hilang cahayanya. Kalau di ayat lain mah digulung bahasanya kan. Idza syamsu kuwirat. Apabila matahari digulung oleh Allah, yaitu hilang, tidak ada lagi cahayanya. Maka yaqulul insan, manusia berkata ketika itu, yauma izin ainal mafar. Kemanakah tempat berlari? Kalla la wazar. Sekali-kali tidak. Tidak ada tempat berlindung. Ila rabbika yauma idzinil mustaqar. Pada hari itu hanya pada Tuhanmu lah tempat kembali. Semuanya pasti akan kembali kepada Allah. Nah, sebelum itu terjadi, maka ayo kita jadikan setiap kejadian alam itu sebagai pelajaran. Ambil hikmahnya, ambil pelajarannya. Terjadi gerhana, terjadi longsor, terjadi gempa, terjadi banjir, terjadi tsunami, apapun itu, bacalah itu sebagai ayatun min ayat, di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Kenapa Allah tunjukkan itu? Harusnya begitu, ya. Nah, supaya hal itu menambah keimanan kita, makin takut pada Allah. Insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan. Mohon maaf ada hal yang kurang berkenan. Barangkali ada yang mau menambahkan atau bertanya, silakan. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi dengan banyaknya gerhana-gerhana bulan dan matahari pada zaman sekarang ini, apa tidak ada kaitan dengan kerusakan-kerusakan alam yang dilakukan oleh manusia, baik di udara, darat, atau apa ini juga termasuk kita membaca alam ini mungkin ada sebab-sebabnya yang dilakukan oleh manusia. Seperti sekarang ini mencairnya gunung es di utara, dan ketika di Israel dan apa namanya Itu menyusut. Ini apa ada kaitan gitu Pak? Sebab dibandingkan dengan waktu zaman Nabi, gerhana cuma sekali. Tapi dengan sekarang makin banyak gerhana. Terima kasih. Baik. Kalau dikaitkan dengan kerusakan yang ada di bumi, sebetulnya kan peredaran matahari dan bulan nggak ada kaitannya ya. Kecuali kerusakan itu kaitannya dengan kondisi udara yang makin panas misalnya. Ya, nah, itu mungkin ada secara ilmiahnya ya, secara ilmiahnya. Tapi kalau secara umumnya ya, jika memang gerhana itu intinya adalah tadi peringatan dari Allah, maka berarti Allah itu murka dengan kelakuan manusia yang bahkan menjadikan sebab kerusakan itu terjadi di bumi. Kan itu juga ulah manusia juga kan? Ya. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Allah katakan demikian. Jadi karena ulah manusia sehingga ya terjadi banyak kerusakan. Itu pembabatan hutan sehingga banjir dan lain sebagainya lah. Nah, maka kerusakan-kerusakan itu ya menjadikan sebab Allah murka, lalu kemudian Allah tunjukkan peringatannya melalui salah satunya adalah itu. Itu kalau kaitannya secara
agama ya begitu pandangan iman mah ya. Tapi kalau secara ilmiah sih mungkin wallahu alam ya, apa ada kaitan itu peristiwa terjadinya gerhana sehingga makin sering ini apa ada pengaruh dari kerusakan bumi ini, yaitu yang bisa menjawab mungkin ahli ya tentang geografi lah ya. Tapi secara ilmiah kalau secara kasat mata sih sepertinya sih nggak ada ya. Ya kalau kerusakan bumi ya pengaruhnya pada ya mungkin udara jadi kotor itu ya. Ya makin panas dan sebagainya. Tapi secara umum tadi seperti itu Pak. Ya. Nah, karena ulah manusia yang menjadikan Allah murka, Allah tunjukkan kemudian kekuasaannya. Kalau kacamata orang beriman seperti itu. Dan betul tadi bahwa Danau Tiberias yang ada di Israel itu memang sudah menyusut dan itu termasuk salah satu tanda kiamat kan, ya, tanda kiamat. Tapi termasuk tanda kecil kalau itu, Pak. Karena nanti akan muncul tanda-tanda besar yang jumlahnya ada 10. Jadi 10 tanda besar kiamat itu. Nah, yang hanya urutannya para ulama masih ikhtilaf itu. Yang mana duluan yang muncul, setelah itu apa? Nah, hanya yang banyak pendapat ulama yang kuat bahwa yang pertama muncul di antara 10 tanda itu adalah munculnya Dajjal. Dan Dajjal keluar itu setelah ya, adanya Imam Mahdi. Gitu. Atau setelah Dajjal ya, kemudian apalagi setelah itu ya wallahu alam lah ya. Kalau urutannya mah setelah itu ada Ya'juj Ma'juj, ada Dukhon ya. Dajjal dulu, Pak. Kapan keluarnya? Nggak tahu. Ya, tidak ada yang memberitahukan. Cuma ada isyarat dalam hadis Nabi itu bahwa sebelum Dajjal keluar akan terjadi perubahan iklim yang sangat ekstrim. Terjadi kemarau panjang 3 tahun berturut-turut kemarau. Nah, itu cirinya Dajjal akan keluar. Di tahun pertama air hujan ditahan sepertiganya, bumi pun tidak menumbuhkan sepertiga tanamannya. Tahun kedua ditahan 2/3 air hujan, bumi pun tidak bisa menumbuhkan 2/3 tanamannya. Di tahun ketiga sama sekali nggak ada hujan, sehingga banyak terjadi kematian saat itu karena kelaparan. Justru dalam kondisi seperti itu muncullah sosok yang namanya Dajjal dengan segala kemampuannya yang luar biasa. Dia bisa menurunkan hujan, bisa menjadikan tanah menjadi subur, bisa menghidupkan orang mati, Pak. Dajjal ini. Jadi seorang anak dibawa ke kuburan orang tuanya, dibangkitkan dari kuburnya, keluar dari kubur itu orang tuanya. Terus orang tuanya ngomong, "Nak, selama ini bapak ibumu salah menganggap Allah itu Tuhan. Ini nak Tuhanmu itu." Coba, bagaimana itu tidak menyesatkan begitu? Padahal itu bukan orang tuanya, itu adalah setan, ya, yang dijelmakan dalam wujud orang tuanya. Karena setan-setan jin anak buahnya iblis itu udah siap, Pak. Ya, siap membantu Dajjal menyesatkan manusia. Nah, terus gimana dong? Hafalin surat Al-Kahfi. Bab kata Nabi, siapa yang hafal 10 ayat surat Al-Kahfi, awal surat Al-Kahfi atau akhir surat Al-Kahfi, usima minad Dajjal. Pasti akan dijaga dari Dajjal. Maksudnya apa? Akan kuat imannya. Apalagi bukan cuma dihafal, dibaca diulang-ulang, dipelajari, dihayati, insya Allah tambah iman. Itu maksudnya ya. 10 ayat surah Al-Kahfi. Udah hafal, Pak? Nah, buru-buru hafalin ya. Nah, jangan udah datang informasinya Dajjal udah keluar, kita baru ngapalin nanti ya, nggak keburu itu. Di mana keluarnya? Ya konon katanya sih di daerah Khurasan. Mana tuh? Khurasan di mana? Di daerah sana katanya ya. Baik, ada lagi?
Waalaikumsalam. Mohon maaf, kalau besar saja tadi saya barusan itu, kalau kita misalnya karena gara-gara dikasih hutang, lalu kita bonceng yang memberikan hutang ke gara-gara itu masih riba, kalau nggak salah itu. Nah, itu apakah kalau misalnya kita sebagai etika misalnya berterima kasih kan kita juga disuruh juga dalam agama berterima kasih kepada orang tua apabila berbuat baik. Apabila bagaimana kalau misalnya memang karena kita diberikan hutang, saya berterima kasih lah gitu dia itu mengatakan pas begitu ada tenaga atau bagaimana yang jelas kita mengajak untuk diajak mengenai itu karena memang kita berterima kasih. Bagaimana itu? Dan kalau begitu, saya juga ingin lebih jelas lagi. Barangkali Ustaz bisa menggunakan definisi dari riba itu. Waalaikumsalam. Begini Pak, kalau mau memberikan tanda terima kasih itu setelah hutang kita selesai, udah lunas nih. Nih bukan bayar hutang ini Maya, ini saya tanda terima kasih. Boleh, nggak apa-apa. Tapi setelah hutang itu selesai, karena pengertian dari riba itu adalah kullu qardin jarra manfaatan. Setiap hutang, setiap pinjaman yang mengalirkan manfaat. Artinya manfaat sepanjang hutang itu ada, yang didapat oleh orang yang menghutangkan itu dianggap riba. Sampai-sampai Imam Ahmad satu ketika berteduh di sebuah rumah karena hujan. Ternyata ya, setelah itu nggak lama beliau buru-buru pindah, padahal masih hujan. Nah, lalu muridnya tanya, kenapa ini? Yang punya rumah ini punya hutang. Beliau takut gitu ngambil manfaat dari hutangnya sampai segitunya gitu, saking takutnya itu. Nah, jadi kalaupun mau berterima kasih setelah nanti selesai gitu. Jadi yang jadi riba itu yang ditetapkan di awal atau sepanjang hutang itu ada, lalu mengambil manfaat dari situ, ya. Nah, seperti itu Pak. Ya. Jadi tidak ada dilarang memberikan ucapan terima kasih, pemberian gitu, tapi setelah nanti hutangnya selesai. Jadi nggak ada beban lagi, nggak ada keterkaitan. Jadi kalaupun mau ngasih tumpangan ya, kenapa nih tumbenan? Gara-gara saya kasih hutang ya? Itu mungkin tanya aja dulu gitu ya. Pastikan gara-gara dikasih hutang nggak? Kan berarti tumben. Gitu. Biasanya juga lewat-lewat aja. Kok tiba-tiba mau ngasih boncengan? Ya kalau dia memang enggak itu misalnya. Ya saya karena mau berbaik hati aja, mau beramal itu. Jadi pastikan aja seperti itu, ya. Tapi seperti Imam Ahmad pun saking takutnya itu, padahal kan nggak ada itu kata-kata apapun dari pemilik rumah itu, beliau cuma numpang di situ, cuma gara-gara yang punya rumah itu punya utang, pindah beliau. Takut, gitu. Takut, ya. Saking takutnya begitu. Gitu. Nah, jadi pengertiannya itu adalah kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap pinjaman yang mengalirkan manfaat maka itu adalah riba. Termasuk maaf nih ya, misalnya berhutang bayarnya dicicil, ketika dia telat cicilan dikenakan denda. Riba itu denda. Kenapa? Berarti manfaat itu muncul dari adanya hutang itu. Gitu? Ya. Berat kan? Iya. Terus gimana dong kalau nggak ngutang? Sabar. Sabar. Insya Allah Allah berikan solusi Pak. Ya, berikan solusinya.
Ya kan sekarang ini kan coba apa yang nggak pakai bank? Ya enggak? Kadang-kadang berpikirnya begitu. Mau beli motor pakai bank. Beli rumah pakai bank. Walaupun sudah ada bukti, Pak. Ya, untuk perumahan misalnya itu sudah ada sekarang perumahan-perumahan yang syariah. Itu bahkan salah satunya developer properti syariah sudah 8 tahun membuktikan bahwa tanpa pakai bank bisa jalan. Itu langsung, nggak harus pakai bank, tanpa denda, tanpa sita, tanpa riba, jalan lancar. Bisa. Yo. Insya Allah ya. Insya Allah. Asal ada niat, saya mau berhenti, Allah kasih jalan keluarnya. Insya Allah. Baik. Cukup? Satu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Jadi saya tertarik jangan lupa bahwa Allah yang terjadi sederhana ini Allah berubah. Salah satu itu riba, berzina. Di sini kalau uang itu kecil dari pribadi atau dari pihak-pihak hutang, misalnya apa yang kedua. Ini saya lihat pada masalah negara. Kan hutang kita itu kira 10 triliun, 10.000 triliun. Kita bayar bunga kan 3 triliun. Nah, di sini kan riba 3 triliun bunga. Nah, sekarang apakah hal ini yang melakukan itu kan pejabat, yang memilih pejabat kita? Apakah kita itu ikut dengan dosanya? Itu yang kedua. Ya, Karena kita sudah memilih ya. pejabat, kita tidak berkomunikasi secara syariah. Kemudian masalah apa ini nikah. Jadi kalau orang itu nikah, bukan kawin, nikah yang berkaitan agama. Tapi kalau dia misalnya Kristen, Islam Kristen, kan itu boleh saja. Tapi walaupun dia nikah, agama tetap Islam, yang Kristen tetap Kristen. Ada sebagian yang mengatakan itu zina, dan akibat resikonya warisan tidak boleh diwariskan kepada anaknya. Jadi biasanya kalau orang tua yang punya harta, kemana harta itu diwariskan? Kasih Pak. Baik, yang pertama tentang hutang negara. Jadi kalau dihitungkan per jiwa, jadi beban per jiwa kita itu berapa, Pak? 13 juta bebannya, Pak. Kalau Bapak mau bayar kasih 13 juta mau, Pak. Siapakah yang berdosa dalam hal ini? Ya tentu pemerintah lah, ya, yang punya kebijakan itu. Apakah kita termasuk akan ikut terjerat, terbawa dosanya? Tergantung. Nah, Bapak mendukung itu atau tidak? Nah, itu kan, ya. Kalau kita ikut mendukung itu dengan hutang itu, ya berarti kita ikut terlibat. Tapi kalau kita menolak, cuma kita nggak bisa apa-apa, gitu ya. Sebetulnya nggak menolak dan hanya bisa menasehati misalnya, itu yang terbaik. Kan menyampaikan nasihat kepada pemimpin itu kewajiban. Nah, jadi selama kita sudah mengingatkan misalnya, kita tidak mendukung itu, ya kita nggak akan kena. Karena yang akan terlibat dalam riba itu kan siapa? 2 orang yang bertransaksinya, yang menjadi saksinya, yang mencatatnya, dan semua fasilitator itu termasuk yang mendukung, gitu.
Tapi kalau enggak, ya enggak, insya Allah lah, ya tidak. Jadi gimana? Ya tanggung jawab pemerintah, ya, insya Allah. Terus yang kedua tentang pernikahan beda agama, kalau kita kembalikan ke surah Al-Maidah, ya, kebolehan, bukan kesunahan ya, kebolehan menikah beda agama itu hanya apabila laki-lakinya muslim, perempuannya ahli kitab. Ahli kitab itu siapa? Yahudi, Nasrani. Nah, cuma para ulama juga ikhtilaf, apakah Yahudi Nasrani yang ada sekarang masih pantas disebut ahli kitab atau tidak? Makanya kalau Ibnu Umar saklek, tetap haram, dikembalikannya kepada ayat wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Jangan kalian menikahkan anak-anak perempuan kalian kepada laki-laki musyrik. Termasuk juga wala tankihul musyrikat. Jangan kalian, hai para laki-laki, menikahi perempuan-perempuan musyrik. Siapa yang musyrik itu? Yang berkeyakinan Tuhan selain Allah. Ya berarti total dong semua itu mah nggak boleh. Nah pakainya itu lebih aman, ya lebih aman. Terus kalau misalnya tetap dipaksakan nikah juga, maka tadi hukumnya dianggap zina. Nah dianggap zina. Kalau zina berarti tadi anaknya tidak akan dapat warisan. Kemana kan dong hartanya? Kan masih ada yang lainnya. Saudara termasuk ahli waris kalau masih ada saudara. Jadi kalau orang tua yang tidak punya anak termasuk kan, nggak punya anak nih, tidak punya anak tapi saudaranya ada, maka itu warisan larinya ke saudara. Tapi tidak 100%, ya tidak 100%. Ada bagiannya, sisanya kemana kan? Ya kalau ada baitul mal, namanya baitul mal ya. Baitul Mal itu lembaga yang mengelola keuangan masyarakat muslim, baik dalam bentuk zakat, infak, sedekah. Nah, bisa diserahkan ke situ. Untuk apa? Ya untuk kemaslahatan umat. Gitu, Pak. Iya. Jadi kan terhadap itu kan hadis yang oleh Rasulullah, janganlah tinggalkan ahli warismu dalam keadaan miskin, ya. akan melibat diri kepada kekuburan. Ya. Tapi hadis ini disambungkan karena anak tidak mendapat warisan. Makasih ya. Nah, jadi kalaupun misalnya anaknya tapi nggak punya hak kayak tadi itu, karena ternyata anaknya hasil zina, kan putus tuh hak waris. Tapi dia miskin, kalau nggak dibantu kasihan. Misalnya, ya boleh diberikan, tapi bukan atas nama waris. Ya pemberian aja, hibah atau sodako, gitu. Jadi bukan waris, ya, bukan waris. Nah, seperti itu ya. Jadi bukan berarti tertutup sama sekali. Nah, ada jalan untuk bisa memberikan, tidak, ya, tetap masih ada. Cuma bukan sebagai waris, gitu ya, bukan sebagai waris. Sama seperti anak angkat misalnya, Pak ya. Anak angkat kan nggak akan bisa jadi ahli waris sampai kapanpun, karena nggak akan bisa jadi anak. Tapi gimana dong? Misalnya, kalau orang tua angkatnya meninggal, warisannya hartanya banyak, maksudnya dia nggak dapat? Yaitu bisa melalui jalan wasiat salah satunya. Nah, wasiat itu artinya sebelum meninggal, ya, orang tua angkatnya buat wasiat bahwa sebagian harta dia itu diberikan kepada anak angkatnya itu, dengan catatan tidak boleh lebih dari 1/3 harta yang dia punya. Itu kenapa? Ya, jangan sampai menghabiskan ahli waris. Jadi maksimalnya 1/3 itu kalau wasiat, ya. Baik, itu dulu, mungkin sudah 6:30 ya. Alhamdulillah.
Mohon maaf sekali lagi bila ada hal yang kurang berkenan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.